Bobot. Kedua istilah. Bahasa pertama etimologi. Ini terminologi. Ada bobot, ada bahasa, ada istilah. Ini bobot bahasa. Error itu akan gil atau ataksin. Atau al-bayan. Ini cara bahasa. Jadi error itu bisa dikatakan takdir, kali itu perubahan apa aja menurut bahasa. Ya berubah pasti error. Taksin, ya taksin itu membaguskan, al-bayan menjelaskan. Ini menurut bahasa. Nah kalau menurut istilah atau terminologi tadi al-irawu huwa tagyiru awakhir kalim. Tagyiru awakhir kalim li'tilafil awamil ada khilati alaiya lafzan atau takdiran. Tagyiru awalil kalimi ikhtilafil awamil dakhilati alaiha lafzan atau takdiran. Perubahan akhir-akhir kalimat ikhtilafil awamili karena beda-bedanya amil-amil ada khilati yang masuk alaiha atas itu kalimat. Tagyiru awalil kalimi ikhtilafil awamili ada khilati alaiha lafzan atau takdiran. Ya. Perubahan akhir-akhir kalimat ikhtilafil awamili karena berbeda-bedanya amil ada khilati yang masuk alaiha atas itu kalimat lafzan baik secara lafaz atau takdir atau secara lafaz. Itu namanya i'rab. Kita tahu kalimat berapa kalimat mana? Ya. Kalimat ya? Ya. Kalimat. Satu kalimat. Tim. Dua kalimat. Iya. Iya, tadi kalimat. Huruf. Huruf. Ya. Kata benda atau sifat. Kata sifat. Fi'il kata kerja. Huruf kata bantu atau kata penghubung. Nah, ciri-cirinya masing-masing berbeda ya. Ciri isim berapa ngomongnya? Empat. Satu. Empat atau bir. Kedua Amin. Tiga Alif Lam Al. Kemudian yang keempatnya adalah kemasukan huruf apa?
Jadi fiil ada berapa? 4 ya. 1 masukkan waw, 2 sin, kemudian sofa dan tak tali sakinah. Nah ini adalah tidak menerima ciri isim atau ya, adamiah. Adamiah pun artinya tidak menerima ciri fiil, tidak menerima ciri isim. Nah, ini jadi pokok ini bahan nggak keluar dari isim fiil. Huruf i'rab ini nanti masuk mana? Isim fiil, ya fiil huruf. Nah, huruf apa nanti i'rab itu, mana punya ciri. Ini jadi pokok ini bahasan. Ya, isim fiil huruf. Ya, yang menjadi apa namanya? Pemain itu namanya. Kalau wadiknya kan bahasa Arab. Bahasa Arab nggak boleh pada fiil isim huruf. Kalau pemain dalam maksudnya bulan atau ya apa? Nanti pilih lagi ada fiil apa? Isim banyak kan di sini. Udah i'rab fiil ada 3 kan? Fiil, madi, fiil, mudhari, 3 fiil sama kata kerja. Lampau, kata kerja, salam atau mendatang. Istighfar. Jadi beramal kata kerja perintah. Nah, akan datang. Ciri-ciri berapa ya? Ciri-ciri isim fiil huruf. Itu sakinah. Nah, dalam i'rab itu artinya perubahan atau tahsin secara bahasa ya, atau al-bayan penjelasan. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini adalah takrif i'rab menurut istilah atau terminologi ya. Wa tagyiru awahil kalimi ikhtilafil awamili ada khilati alaiha lafzun atau takdiran. Perubahan akhir kalimat
Kenapa perubahan hari kalimat? Apa sebabnya? Liikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha, karena berbeda-bedanya amil-amil. Ya. Ada khilati yang masuk amil itu amil bahasa mana tuh beda-beda. Enggak. Amil bahasa ayo. Apa lagi? Perubahan karena berbeda-bedanya amil, ada khilati 'alaiha yang masuk. Ya. Itu amil 'alaiha atas kalimat. Itu disebut dengan i'rab. Mana contohnya? Contoh. Ja'a Zaidun. Dua, ro'a itu Zaidan. Ketiga, maratu bi Zaidin. Zaidin. Ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Yang jadi contoh adalah Zaidin, Zaidan, Zaidin. Zaidan, Zaidun rofa. Zaidan nasab di Zaidin jer. Perubahan dari lafaz Zaidun ke Zaidan, Zaidin akhir kalimat. Akhir kalimat pertama baca rofa, akhir kalimat kedua baca nasab, akhir kalimat ketiga baca jer. Ini disebut dengan i'rab, perubahan akhir kalimat. Ya, perubahan akhir kalimat. Kenapa? Liikhtilafil awamili, karena beda-bedanya amil, ada khilaf yang masuk 'alaiha atas kalimat itu. Ya, dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jer. Kenapa? Karena apa? Liikhtilafil awamili, perubahan akhir kalimat lafaz Zaidun rofa, ya, Zaidan nasab, Zaidin jer. Kenapa? Ya, liikhtilafil awamili, ada khilaf karena beda-bedanya amil. Mana amilnya? Ini amil. Amil yang merentah. Ini juga amil. Ya. Ini juga amil itu adalah ini di Zaidin. Ini amil. Karena Zaidin hubungan sama Mbak doang. Amil itu yang merentah. Kenapa dibaca rafa? Karena kedatangan amil yang merentahkan. Itu lafaz ja. Kenapa dibaca Zaidan? Karena kedatangan amil yang menasabkan. Ya, apa doa itu? Kenapa dibaca Zaidin? Jer, karena kedatangan amil yang menjer-jerkan. Jadi perubahan akhir kalimat, ya. Kenapa sampai berubah akhir kalimat? Liikhtilafil awamili dakhilati 'alaiha, karena berbeda-bedanya amil-amil, ada khilaf yang masuk 'alaiha atas itu kalimat. Bagaimana perintah amil? In kana yatubu rofa rupiah, wa in kana al-amilu yatubu nasba nusiba, wa in kana ya yatubu jarro jurro, gitu. Jika amilnya menantar rofa, maka dibaca rofa. Ya, fa in kana al-amilu ya yatubu nasba nusiba. Jika amilnya memerintahkan kepada nasab nusiba, maka dinasabkan tuh kalimat serta amil. Wa in kana ya yatubul jarro juro, tatkala amil yang menetapkan jar juro, maka dicerkan. Itu bagaimana amilnya aja. Itu perubahan dari Zaidun ke Zaidan, dari Zaidan ke Zaidin. Ini disebut dengan i'rab. Cuma akhir kalimat doang. Karena pembahasan ilmu nahwu cuma akhir kalimat aja. Sama amilnya. Terus gitu doang. Itu perubahan akhir kalimat. Ini disebut i'rab. Karena beda-beda amil. Kenapa dia baca rafa? Karena kedudukannya dipanggil. Karena ini adalah kalimat fi'il, amil yang wajib punya fa'il. Ya, fi'il kan pekerjaan. Wajib ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan itu apa? Fa'il. Fa'il wajib apa? Maka ini amil ja'a merentahkan rafa kepada lafaz Zaidun, karena Zaidun jadi fa'il. Jadi fa'il. Setiap fa'il wajib rafa. Wajib rafa. Fi'il. Amil itu fi'il. Apa? Fi'il termasuk amil. Nah, ini fa'il yang mengerjakan. Jadi fa'il wajib apa? Pokoknya setiap ketemu amil, pasti setiap ketemu fi'il pasti ada fa'il.
Nafai itu wajib loh. Walaqallahu samawati wal ardo. Khalaqallahu. Nah, khalaqa kalimat apa? Dia telah menciptakan. Siapa? Pelakunya. Allahu. Fa'il berarti kan? Wajib apa itu? Nah, samawati. Nah, itu adalah jadi maf'ul. Dibaca nasab. Cuma di sini tidak nasabnya apa? Nasabnya kasroh tidak saja karena termasuk jamak muannats salim. Nanti ketemu nanti di bab alamat al-i'rab. Nah, tuh kalau samawati wal ardo tandanya nasab samawati lihat aja apanya atapnya wal ardo bukan wal ardi kan? Itu menandakan bahwa samawati apa? Nasab. Karena lafaz ardo diatapkan kepada lafaz asamawati. Karena setiap maktub harus nyebutin maktub. Tambah apa itu mah? Jangan punya gue bikin apa? Genteng. Ini mah contoh. Contoh ini mah. Ya, kalau atap ini lagi atap. Genteng. Atap itu maktub. Maktub nasab. Berarti al-ardo nasab kan? Patah kan? Berarti lafaz asamawati nasab. Cuma cirinya apa? Kasroh. Kenapa jadi kasroh? Ya, itu masuk ke jurumi antara atas itu Pak amal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi ya fatakunu alamatan nasbi ya fil ismil fi jamil muannatsis salim gitu ya. Teman-teman kalau udah hafal main apa dah? Jadi saya ingetin dulu ini. Jadi apa lagi tuh? Salah-salah itu sudah apa ya? Main kanal amilu. Ya tuh bujarat juro. Ya kan gitu. Main kanal amilu ya tuh nasba nusibah. Main kanal amilu ya tuh roka rupiah. Gitu. Jawaban itu baru baca. Gitu. Ulang. Gitu. Ini satu ya. Contoh pakai ini filmat madi jaa yajiu iji ya kemudian jadi pak fa'il wajib rob karena diperintah apa oleh ingat tuh setiap ada fi'il pasti ada fa'il dan fa'il wajib rob pak si pelaku si pekerja yang ngerjain ya lalu fi'ilnya pekerjaan. Setiap ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Yang mengerjakan wajib rofa. Wajib rofa. Ini contohnya baru satu ya, isim mufrad. Kita macam-macam. Jangan tadi buat ya enggak pun. Jadi bikin kesal kayak gaji. Ya, betul nih, ini pilajim. Sampai pilajim kalimat fi'il yang punya fa'il saja. Ada pilotat kalimat fi'il yang punya fa'il dan maf'ul. Nah ini kedua contoh ini. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Katanya lafaz Zaidan isim fi'il urut. Ya, isim fi'il urut. Cirinya apa? Zaidun lafaz apa? Isim fi'il urut. Cirinya apa? Zaidin kalimat cirinya apa? Dan pokoknya setiap ada tanwin isinya jangan ragu-ragu. Kamu tidak ragu-ragu berarti belum tahu isim. Jangan ragu kalau tanwin di mana ketemu udah pasti kalimat isim. Entah nanti isim mabni atau isim ya mu'rab tergantung nanti. Isim pokoknya setiap yang terima tanwin isim. Yang setiap ada alif lamnya maksudnya berarti isim. Setiap yang kedatangan huruf jar berarti isim. Nah ini apa Zaidan dibaca nasab kenapa? Karena diperintah nasab lihtilafil awamil dan hidayatnya alaih karena bedanya amil yang masuk kepada kalimat tersebut ya fa'in kanal amilu ya yatlubun nasba nusibah jika keadaan amil menuntut kepada nasab nusibah maka dinasabkan ma ba'dahu kalimat setelah amil. Nah inilah Pak Zaidan dibaca nasab karena di sini ada amil lafaz ro'a itu. Nah amil di sini lafaz ro'a itu adalah kalimat fi'il juga. Jadi fi'il bahkan fi'il punya fa'il. Mana fi'ilnya? Ro'a kalimat telah melihat aku. Ya. Itu ro'a itu ya aku telah melihat. Mana tuh itu akunya.
Aku telah melihat. Berarti fiil sama fa'il. Ro'a ya kalau fiil melihat. Tu-nya adalah fa'il. Yang melihatnya berarti kan? Yang melihat. Nah Zaidan berarti apa? Akan Zaid. Ini maf'ul. Saya melihat Zaid. Saya melihat kepada Zaid. Saya melihat akan Zaid. Ini Zaidan jadi maf'ul. Kebetulan di sini adalah kalimat fi'il muta'an tadi. Fi'il yang punya fa'il punya maf'ul. Pekerjaan ada yang mengerjakan, ada yang dikerjakan. Gitu. Nah ini lafaz Zaidan maf'ul yang dikerjakan, yang dilihatnya. Ya. Karena kalau kalimat fi'il muta'an kalau belum ada maf'ul masih kurang. Dan pasti ada tandanya. Wah itu telah melihat aku. Pasti tanya, siapa yang melihat? Pasti begitu. Ya. Kalau Ja'a Zaidun, udah nggak ada pertanyaan. Telah datang Zaid, udah nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Udah pas komplit itu udah. Nggak ditanyakan. Lagi ngapain? Lain kalimat tuh. Kalau ini kalau wah itu aku telah melihat, pasti ada pertanyaan siapa yang melihat? Pasti ada maf'ul kan? Karena belum komplit kalau belum ada maf'ul. Ini namanya maf'ul. Zaidan, maf'ul bi min ra'aitu. Ya, maf'ul min ra'ai. Sedangkan maf'ul wajib dibaca nasab. Dua tuh. Satu, fa'il wajib baca raf'ah. Karena diperintah lebih. Kemudian Zaidan, maf'ul bi, maf'ul wajib nasab. Diperintah nasab apa? Oleh fi'il juga. Coba pilih fi'il muta'an. Fi'il yang punya fa'il dan maf'ul. Ya, ada pekerjaan, ada yang ngerjain, ini apa? Aku yang mengerjakan, aku yang melihat. Gitu. Zaidan terhadap Zaid. Nah itu. Nah ini Zaidan disebut maf'ul wajib nasab. Ya, tadi khalaqas samawati. Khalaqallahu telah menciptakan Allah as-samawati akan ya 7 lapis lah. 7 lapis langit. Kerajaan. Itu ini Zaidan. Maf'ul. Berasanya oleh apa? Oleh amil mana? Ro'a. Itu menjadi fa'il. Jadi fa'il apa? Ya, kebetulan domir. Nah, kemudian yang terakhir adalah kapan bizaidin. Nah, kenapa dibaca jadi? Karena kedatangan amil. Amilnya menjair. Mana amil menjairkan? Ini Pak, amil menjairkan itu. Ya. Bahar pujar jarin majrun bi bahwa waktu jari kasratun dihiratun di akhir. Kenapa dibaca jar? Karena kedatangan amil yang menjair apa? Huruf jar. Nah itu. Nah, huruf jar. Jadi baca jar atau kasroh atau kopar. Jirofanya apa? Kasroh. Seperti itu disebut dengan ekrom. Perubahan akhir kalimat. Perubahan kalimat ya, karena berbeda-bedanya amil yang masuk kepada kalimat tersebut. Seperti Zaidun dibaca apa? Karena jadi fa'il di perintah apa yang siapa? Ya. Kemudian Zaidan adalah kalimat isim dibaca nasab. Ya, karena di perintah oleh apa? Oleh amil yang mana? Ro'an. Betul dulu kejarin. Betul kan jadi maf'ul. Nah kemudian Zaidin ya juga dijar karena kedatangan amil yang itu huruf jar. Ini disebut dengan ekrom. Banyak contohnya inna, Zaidan, ini asalnya Zaidun. Ini asal Zaidun Kaimun. Zaidun asalnya apa mu? Ada Kaimun, Kobar, Mutada wajib apa? Wajib berapa? Kobar mutada wajib. Ya, ini sebelum kedatangan Ina. Nah setelah kedatangan Ina perubahan. Ya, berubah yang dari Zaidun jadi Zaidan. Yang tadi Qaimun tetap jadi Qaimun. Cuma beda amil. Kalau tadi yang mereka apa ini adalah khabar mubtada, ini sekarang lafaz Qaimun ini dibaca rafa jadi
Khobar apa? Khobar inna. Inna. Ini isim Inna. ini apa ini? Ini Amil. amil. Tugasnya apa? Tansibul Isma wa tarfa'ul khabar. wa tarfa'ul Khabar. nasabkan kepada isimnya, melafalkan pada khobar yang asalnya Zaidun qaimun, sekarang inna Zaidan Qaimun. ya, inna Zaidan qaimun. Apa Zaidan? Ini adalah kalimat isim. Isimnya adalah Tanwin. Apa nasab dia? Nasab. Nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena kedatangan ambil yang menasab. Menasab. Itu Inna. inna kedudukan jadi isim. Isim inna. Sekarang qaimun. Kalimat isim dulu. Sim. Sim. Isim. Ya, ciri isim apa? Tanwin. Tanwin. Apa nasab dia? Rofa. Apa? Kenapa dibaca apa? Ada jadi khobar. Jadi khobar Inna. inna. Kedatangan ambil yang Mana? Bapak itu dirapakan oleh amil itu ini. Bapakan. Kenapa? Karena inna adalah tugasnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. menasabkan kepada isimnya, merupakan kepada khobar. Khabar. Itu banyak contoh. Kalau nahu namanya kan nahu. Kalau nahu nggak bikin contoh nggak ngerti. Tapi sebut ilmu contoh. Udah harus dicontohin. Kalau bisa mah kita doang kan contoh 100. Jadi ngerti. Kalau ilmu contoh, makanya kalau orang ngajar nahu dari contoh juga bakal nanti bakal. Tapi begitu ilmu nahu, ilmu contoh. Makanya kalau ilmu nahu contoh ini belum marfu'atil asma'i, mansubatil asma'i, nanti kan banyak. Contohnya mana? Marfu'atil asma'i 7, mansubatil asma'i 13, maf'ulatil asma'i ada 3. Ini contoh mana tuh? Jadi contoh, sekarang kana dibalik kana, nanti ada berkana kan? Kana itu dibalik Zaidun Iba. 5 kali kan? Kana Zaidun asalnya apa? Sama Zaidun Qaimun. Mubtada ini obat Mubtada. Mubtada sebelum datang kan? Kana. Kana kalau datang kana tulis kana apa? Amil nih, ini amil nih. Tar. Apa? Tarfa'ul isma Wa tansibul. buatan sibuk mau gak dibalik. Bentar lama udah nanti belum sampai tuh ada 2. Itu mau kita itu. Kalau ini tansibul isma atau tarfa'ul khabar. Kalau kana tugasnya Tarfa'ul. nah, juga amil nih. Itu. Tarfa'ul isma atau tansibul ya asalnya Zaidun qaimun, sekarang kedatangan kana jadi kana Zaidun kok Iman. maka makana Muhammadun ahadin apa wa kana Allahu ya wa kana Allahu samiun alim wa kana Allahu ya samian alim wa kana Allahu samian alim. Dan ada Allah, siapa Allah? Sami'an, yaitu yang maha mendengar, ya. Alimah lagi maha melihat, gitu kan? Kita tahu. Kenapa? Tarfa'ul isma wa tansibul Khabar. beda dengan ini. Ini tarfa'ul isma, tansibul isma wa tarfa'ul Khabar. Kedua, ini teman ada 13 nih. Nanti 13 temannya, saudara-saudaranya nih. Ini ada berapa? Ini ada 6. Nah. Nah, temennya sama-sama itu dalam itu aja. Perubahannya ini perubahannya itu. Dan perubahannya aja. Perubahan akhir kalimat. Jadi begini. Karena beda-beda tugas. Kalau mengenalin temennya, enggak mengenalin temennya berapa. Ya, ngamalnya sama. Tugasnya sama. Mandiin. Hah? Mandiin. Apa ya? Mandiin. Mandiin juga, nikahin juga. Beda tuh. Apa, nikahin jana sama nikahin lawan beda. Kan beda tugas. Gitu perubahan. Tapi baru satu kan belum hadi, tapi modalnya belum. Itu berketasik lah ini.
Kalau contohin nyebab marfuat asma udah, mansubat asma udah, tinggal mahfudat asma. Itu maksud perubahan itu. Contoh saja. Kata giru, ya, apa yang tadi? Sebulan kata giru akhiri, nyebabnya adalah nasbin au jarin buat jadi perubahan, ya. Itu menyebabkan dari lapa ila nasbin pada asal au jarin atau jar wal iqrabu itu yang disebut dengan i'rab wa sababuhu, sebabnya perubahan itu adalah duhulu awamili, kata maksudnya Amil. Juga orang baca tengahnya kalau begitu mah ngerti itu baca tengahnya lah, membaca bisa juga begitu. Nggak mau nasa wajah dari itu. Atau ada IT. Maka tengahnya nggak dibaca. Mulai kok tengahnya. Kalau udah pernah error kan, kayak error gitu. Belum bisa error. Kita udah buat menimpa ya.